Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Nama aku Selin, aku lulusan FK UNER tahun 2019. Jadi awal tahun ini aku keterima S2 di 3 universitas, yaitu Harvard University, Columbia University, dan Johns Hopkins University. Tiga-tiganya kebetulan aku keterima di bidang public health. Aku juga keterima sebagai awardee LPDP di tahun 2021 ini. Jadi aku memutuskan untuk membuat YouTube channel ini untuk orang-orang yang mungkin juga tertarik untuk mendaftar S2 di luar negeri. Awalnya setelah aku keterima, terus aku share nih di Instagram, di sosial media waktu itu. Ternyata banyak teman-teman yang nanyain gimana sih cara daftarnya, syarat-syaratnya apa aja, dan kira-kira prosesnya kayak gimana. Nah, hopefully dengan video-videoku ini aku bisa membantu proses pendaftaran S2 teman-teman sekalian sampai bisa keterima nanti. Oke, kita langsung aja ya. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain oleh teman-teman. Jujur soalnya aku nggak pernah sekolah di luar negeri. Terus aku kepingin ngerasain sekolah di luar negeri. Enggak sih, ada alasan yang lebih jelas ya. Jadi, aku kan tertarik di bidang public health. Terus aku cari nih di Google, top public health schools in the world. Waktu itu yang pertama muncul ada di Harvard University, terus peringkat 2 itu Johns Hopkins, Stanford, kemudian ada Columbia juga. Nah, akhirnya dari list itu aku memutuskan untuk mendaftar ke 3 universitas, yaitu Harvard, Johns Hopkins, dan Columbia. Karena di Amerika itu culture dan community-nya itu diverse. Jadi untuk mempelajarin public health di sana itu sangat-sangat bagus karena bisa merepresentasikan almost every population. Sejujurnya sih, aku sendiri ngerasa kalau aku nggak berprestasi banget. Banyak teman-temanku selama aku S1 yang jauh lebih berprestasi dari aku, IPK-nya jauh lebih tinggi. Cuman satu hal yang menurutku adalah kekuatanku adalah I'm not afraid to try new things. Dan aku selalu berusaha mencari opportunity yang sesuai dengan tujuanku. Tapi pesan dariku bagi teman-teman, jika memang mau daftar S2 di bidang tertentu, teman-teman harus tentuin tujuan teman-teman sekolah lagi itu apa. Karena it will show in your application, di essay-mu nanti, essay kayak semacam motivation letter itu, serta jika ada seleksi wawancara juga pasti akan digali oleh para pewawancara tentang hal itu. Jadi teman-teman jangan terlalu fokus di prestasi yang selama ini udah lewat, yang udah dulu-dulu. Instead, kalau teman-teman udah mutusin mau daftar S2, teman-teman bisa mulai memperbaiki diri dari sekarang. Misal, merasa CV-nya kurang, ya mulai daftar-daftar event, atau start project, atau menulis artikel untuk memperbaiki CV. Kalau ditanya persiapannya dari kapan, aku memutuskan untuk mendaftar S2 itu di awal tahun 2020. Dan aku memulai persiapanku di bulan Februari 2020. Di situ aku udah mulai belajar, aku udah menyiapkan persyaratannya apa aja. Jadi yang pertama aku lakuin, aku cari tahu tentang program public health yang bagus, itu ada di universitas mana aja. Tadi kan udah aku sebutin di awal. Terus aku juga nyari tahu syarat-syaratnya apa untuk daftar ke program itu. Terus aku list nih satu persatu. Habis itu aku memulai untuk membuat study plan. Salah satu persyaratannya itu adalah tes namanya GRE. GRE itu semacam standardized test, mungkin kalau di sini kayak semacam TPA gitu, tapi standarnya adalah US, jadi it's in English. Terus aku membuat study plan untuk GRE, dan aku juga harus belajar untuk TOEFL, karena aku belum punya skor TOEFL. Aku mengambil TOEFL di bulan April, GRE-nya aku tes di bulan November, sedangkan deadline pendaftarannya waktu itu Desember 2020. Jadi lumayan mepet, jangan ditiru ya guys. Kalau secara garis besar sih, menurutku kita harus menyiapkan 3 hal penting. Yang pertama itu financial, karena proses pendaftarannya ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Teman-teman harus mempersiapkan biaya untuk mengambil tes TOEFL, biaya untuk tes GRE, kemudian biaya untuk mengirim berkas ke Amerika, karena 3 universitas yang aku daftar itu meminta berkasnya dikirim secara offline. Jika teman-teman ngambil kursus misalnya untuk TOEFL atau untuk GRE, itu juga harus dipertimbangkan.
Dan biaya pendaftarannya sendiri juga ada dari universitasnya. Untuk biaya pendaftaran biasanya nggak terlalu gede. Kalau aku dulu per universitas itu kurang lebih 100 USD. Terus yang kedua, teman-teman perlu menyiapkan mental. Karena proses pendaftaran S2 itu bukan sesuatu yang singkat. Jadi gimana caranya kita bisa mempertahankan motivasi kita selama proses itu berjalan. Jujur, aku sendiri juga sempat di tengah-tengah proses itu, aku kehilangan motivasi. Jadi aku berhenti belajar selama beberapa bulan. Dan it's quite a waste of time. Timeline persiapanku jadi mundur. Aku ngumpulin berkas pendaftaran tuh jadinya 2 minggu sebelum deadline, which is mepet banget. Dan di sini menurutku pentingnya teman-teman to have a support system around you of people yang tahu proses apa yang sedang kamu jalani. Karena itu bisa membantu banget ketika kamu lagi ngerasa kehilangan motivasi, kamu bisa mencari teman atau keluargamu untuk mendapatkan support. Yang ketiga yang harus disiapkan yaitu knowledge atau informasi. Kalian nggak boleh bosan untuk mencari informasi tentang apapun, misal hal-hal kecil kayak skor GRE standar yang diterima oleh Harvard. Karena semua informasi ini sebenarnya tersedia di internet, asal kalian mau mencari. Jadi harus rajin-rajin cari informasi. Dan saranku, jika kalian kenal kakak kelas atau misal sekarang udah banyak influencer di sosial media yang mengambil S2 atau S3 di luar negeri, kalian bisa approach ke mereka tentu dengan sopan dan dengan tujuan yang jelas untuk bertanya-tanya. Oke, jadi tadi kan udah aku ceritain tentang timeline persiapanku kayak gimana, dan kurang lebih apa aja yang perlu dipersiapkan. Sekarang aku mau cerita tentang ketika aku mendapatkan pengumuman diterima ya. Aku pertama kali dapat kabar tuh dari Johns Hopkins. Aku dapat kabar itu 3 mingguan setelah deadline pendaftaran, jadi lumayan cepat. Dari situ aku udah deg-degan nih, aku kira kok cepet banget nih, berarti ketolak ya. Nah, kabarnya itu berupa email dari Johns Hopkins kalau udah ada update on your application. Mereka nggak bilang nih kamu keterima apa enggak. Jadi deg-degan banget waktu itu. Tengah malam aku buka email dari Johns Hopkins itu, aku buka portal pendaftaranku. Alhamdulillah di situ tertera kalau aku keterima di Johns Hopkins. Udah lega banget. Terus aku dapat kabar dari Columbia di bulan Januari 2021. Alhamdulillah keterima juga. Harvard itu aku dapat kabarnya paling terakhir di bulan Maret. For me, beberapa bulan itu sangat-sangat menyiksa. Soalnya aku jadi terfiksasi banget sama pengumuman masuk S2 atau enggak ini. It's all I could think about. Aku tidur tuh nggak nyenyak, rasanya nggak bisa tenang gitu. Tapi ya alhamdulillah, sekarang alhamdulillah ya, soalnya udah keterima. Kalau dulu deg-degan banget. Makanya itu pentingnya untuk memiliki safety school. Jadi misal kalian nggak keterima di universitas yang kalian inginkan, kalian punya backup plan. Oke, I think that's all for my first video. Di video selanjutnya, aku akan menceritakan lebih detail tentang pengalamanku seleksi LPDP di tahun 2021 ini. Jangan lupa subscribe dan I'll see you in my next video. Bye!